Iran menghadapi situasi bak neraka setelah serangan rahasia yang dikaitkan dengan Uni Emirat Arab menghantam target di dalam wilayah Iran sendiri, termasuk kilang minyak di Pulau Lavan di Teluk Persia. Dalam sebuah serangan diam-diam yang menjadi sorotan di berita pada hari Selasa 12 Mei 2026. Tepat ketika Amerika Serikat memperluas perburuan terhadap jaringan Garda Revolusi Islam dan Israel kembali membombardir posisi-posisi yang terkait dengan Hizbullah di Lebanon. Dampaknya di Teheran sangat berat, karena tekanannya kini tidak hanya datang dari Washington atau Tel Aviv, tetapi juga dari negara-negara di Teluk sendiri, yang telah bertahun-tahun berada di bawah ancaman drone, rudal, milisi, dan jaringan bawah tanah yang terkait dengan rezim Iran. Dan sekarang mereka mulai bereaksi terhadap titik-titik sensitif dari struktur yang menopang sektor minyak, keuangan, komando militer, dan infrastruktur. Saya akan segera menceritakan semua itu kepada Anda. Tapi sekarang, Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap terinformasi dengan baik. Informasi secara real-time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada, sesuai standar kredibilitas Milson Alves. Informasi paling sensitif adalah bahwa Uni Emirat Arab diduga telah melakukan serangan rahasia di dalam Iran, termasuk serangan terhadap kilang di Pulau Lavan di Teluk Persia pada awal April. Abu Dhabi tidak secara terbuka mengakui aksi tersebut. Meskipun begitu, dampaknya sangat besar. Karena hal itu membuat sebuah negara Teluk secara langsung terlibat dalam serangan di wilayah Iran pada saat Teheran sudah menghadapi tekanan dari Amerika Serikat dan Israel. Pulau Lavan memiliki nilai strategis karena menampung infrastruktur yang terkait dengan sektor energi Iran. Tidak ada jumlah resmi korban tewas dalam serangan yang dikaitkan dengan Uni Emirat Arab ini. Rezim Iran menyadari bahwa kilang-kilangnya, jalur-jalurnya, dan struktur pendanaannya sudah tidak lagi terlindungi hanya oleh jarak atau ancaman pembalasan. Serangan ini mengenai titik sensitif dari rezim tersebut. Alasan reaksi regional ini berasal dari bertahun-tahun tekanan Iran terhadap tetangga dan lawan-lawannya. Rezim tersebut menggunakan milisi, drone, rudal, kapal, dan jaringan bawah tanah untuk mengintimidasi negara-negara Teluk, mendukung sekutu bersenjata, dan memperluas pengaruhnya tanpa menanggung semua biaya dari perang terbuka. Sekarang, respon mulai datang melalui jalur yang berbeda. Serangan diam-diam, sanksi, hadiah untuk informasi, penangkapan tersangka, dan pemboman terhadap kelompok sekutu. Iran yang mencoba menyebarkan ketakutan ke sekitarnya mulai merasakan ketakutan itu kembali ke dalam struktur mereka sendiri. Amerika Serikat membuka front langsung terhadap aliran dana Garda Revolusi Islam. Perburuan pada titik ini bukan hanya militer. Ini bersifat finansial, hukum, dan intelijen. Tekanan ini juga melibatkan imbalan. Program Rewards for Justice menawarkan hingga 15 juta dolar untuk informasi yang dapat membantu menghentikan mekanisme keuangan Garda Revolusi dan pasukan Quds. Pada bulan Maret, Reuters juga melaporkan bahwa Washington menawarkan hingga 10 juta dolar untuk informasi tentang tokoh-tokoh militer dan intelijen tingkat tinggi yang terkait dengan rezim Iran. Logikanya jelas, mengungkap siapa yang memimpin, memutus aliran dana dari pihak yang membiayainya, dan mempersulit pergerakan mereka yang menopang mesin di balik operasi luar negeri Teheran. Sementara itu, Israel meningkatkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon. Pada hari Selasa ini, Angkatan Udara Israel menyerang wilayah selatan Lebanon dan lembah Bekaa. Kantor Berita Negara Lebanon melaporkan bahwa serangan di Gibchit menewaskan 3 orang dan melukai 4 lainnya. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan bahwa sejak awal perang pada bulan Maret, jumlah korban tewas telah mencapai 2.882 orang dengan 8.786 orang terluka. Kematian Ahmed Galeb Balaut semakin menegaskan beratnya serangan ini. Hizbullah mengkonfirmasi bahwa dia tewas dalam serangan udara di dekat Beirut pada 6 Mei, dan Israel menyatakan bahwa dia adalah komandan pasukan H-2, unit elit dari kelompok tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Israel tidak hanya menargetkan posisi-posisi yang terisolasi saja. Serangan ini berusaha menargetkan rantai komando yang menghubungkan Hizbullah, Iran, dan Garda Revolusi. Bagi Teheran, setiap komandan yang dieliminasi di Lebanon berarti kehilangan pengaruh dan semakin sulit menggunakan kelompok tersebut sebagai alat tekanan terhadap Israel. Hizbullah berusaha bertahan secara politik di dalam Lebanon.
Pemimpin Naim Qassem meminta pemerintah Lebanon untuk menghentikan negosiasi langsung dengan Israel di Washington dan hanya mendukung pembicaraan tidak langsung. Dia juga menyatakan bahwa senjata kelompok tersebut adalah urusan internal Lebanon. Namun, pemerintah Lebanon mulai menuntut diakhirinya permusuhan, penarikan pasukan Israel, kehadiran tentara Lebanon di selatan Sungai Litani, pembebasan para tahanan, dan kembalinya para pengungsi. Perselisihan ini menunjukkan adanya perpecahan yang tajam. Hizbullah berusaha mempertahankan kekuatan bersenjatanya, sementara Lebanon menanggung biaya kemanusiaan dan politik akibat perang. Arab Saudi juga ikut terlibat dalam situasi ini. Reuters melaporkan bahwa Riyadh melakukan serangan rahasia terhadap Iran pada akhir Maret sebagai respons atas tindakan Iran terhadap kerajaan tersebut. Laporan tersebut menunjukkan bahwa ini mungkin merupakan aksi militer langsung pertama yang diketahui dari Arab Saudi di dalam wilayah Iran. Fakta ini memperdalam perubahan di Teluk. Negara-negara yang sebelumnya hanya berusaha melindungi diri melalui diplomasi, kini mulai merespons dengan lebih tegas ketika pelabuhan, kilang, pangkalan, dan jalur perdagangan mereka menjadi sasaran Iran. Bahrain memilih jalur keamanan dalam negeri. Pihak berwenang setempat mengumumkan penangkapan 41 orang yang dituduh memiliki hubungan dengan Garda Revolusi dan pendanaan terorisme. Langkah ini diambil di tengah ketegangan di Teluk setelah ancaman dari Iran terhadap kapal-kapal dan pangkalan AS-REC. Tindakan seperti ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap Teheran tidak hanya terjadi melalui serangan besar. Hal ini juga dilakukan melalui penyelidikan, penangkapan, dan pemblokiran jaringan yang bisa menjadi dukungan rahasia bagi rezim Iran di negara-negara lain. Sejarah terbaru membantu menjelaskan mengapa Washington menjadikan Garda Revolusi sebagai target utama. Pada tahun 2020, atas perintah Donald Trump, Amerika Serikat membunuh Qasem Soleimani, kepala pasukan Quds di dekat bandara Baghdad. Departemen Pertahanan menyatakan saat itu bahwa tindakan tersebut diambil untuk melindungi ibu kota, warga Amerika di luar negeri, dan menyebut Soleimani sebagai kepala organisasi teroris yang telah ditetapkan oleh Amerika Serikat. Kejadian itu menunjukkan bahwa Washington bersedia menyerang pucuk struktur operasional Iran ketika menilai adanya ancaman langsung. Pada tahun 2026, tekanan tampak lebih tersebar. Sanksi, hadiah, intelijen, sekutu regional, dan serangan terhadap perpanjangan tangan rezim di luar negeri. Fakta lain yang membekas dalam ingatan Teluk adalah serangan tahun 2019 terhadap fasilitas minyak Arab Saudi di Abqaiq dan Kurois. Pada saat itu, serangan tersebut mengurangi lebih dari setengah produksi minyak Arab Saudi selama beberapa hari dan menunjukkan bagaimana drone dan rudal dapat menyerang sektor energi, pasar, dan keamanan tanpa adanya perang terbuka yang dideklarasikan secara resmi. Amerika Serikat, Arab Saudi, dan kekuatan Eropa menyalahkan Iran. Israel menyerang Hizbullah untuk melemahkan jembatan militer Iran di Lebanon. AS menargetkan Garda Revolusi Iran melalui uang, hadiah, dan sanksi. Arab Saudi, menurut Reuters, dikabarkan telah merespons dengan aksi rahasia di dalam Iran. Uni Emirat Arab, menurut laporan yang diberitakan oleh media internasional, dikabarkan telah menyerang sebuah kilang minyak Iran. Setiap pihak memiliki metode yang berbeda, tetapi semuanya menekan pusat yang sama. Struktur yang memungkinkan rezim Iran mendanai sekutu, mengintimidasi tetangga, dan mempertahankan pengaruh regional. Teheran masih bisa mencoba merespons dengan ancaman baru, tetapi kenyataannya sudah berubah. Jaringannya, para komandannya, sekutu-sekutunya, dan infrastrukturnya telah memasuki fase keterpaparan yang jarang terjadi. Saya Milson Alves News, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir, lihatlah komentar-komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.